Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di minggu ke-13 kita akan belajar mengenai sorting ya. Ini untuk mempercepat, saya sudah siapkan bahannya dalam bentuk teks, nanti kita baca sama-sama saja ya. Jadi sorting yang dimaksud dalam kuliah ini adalah sebetulnya pengurutan ya. Kalau kita lihat arti sorting dalam sisi bahasa sih sebetulnya juga bisa pengelompokan begitu ya. Tapi yang kita maksud di materi kuliah algoritma pemrograman adalah pengurutan, yaitu bagaimana data diurutkan secara menaik atau menurun ya. Kalau kita melihat definisi yang ada di slide, yang bisa dibaca di situ sebetulnya yang namanya sorting itu menempatkan, data pada tempatnya sih ya. Ya secara sederhana sih kita pakai istilah yang ini aja ya. Jadi, bagaimana data diurutkan secara menaik, ascending, atau menurun secara descending. Contohnya kalau kita memiliki data bilangan seperti berikut ya, ini kita punya bilangan 1, 5, 2, 8, 3, 9, 4. Ini kita lihat tidak ada keteraturan ya, alias ini tersusun secara acak ya. Maka jika kita urutkan menaik ya, akan menjadi begini ya, semakin ya kalau datanya ini ditaruh dalam bentuk array ya, semakin meningkat indeks array-nya, gitu, maka semakin besar pula nilainya, gitu ya. Sebaliknya jika kita urutkan secara menurun, maka akan menjadi, seperti ini, 98, 5, 4, 3, 2, 1 begitu ya. Sebentar, saya cek dulu. Nah itu ya, berdasarkan definisi begitu. Lalu apa manfaat dari mengurutkan data? Banyak sih sebetulnya ya. Ini ada beberapa ya. Jadi dengan data terurut itu sebetulnya kita akan, lebih mudah mencari nilai ekstrim, yaitu nilai yang ada di ujung, kiri atau ujung kanan ya, atau alias kita sebut juga dengan, eee, nilai minimum atau nilai maksimum gitu ya. Atau ya kalau misalkan, dijadikan peringkat ya, kita bisa tahu peringkat pertama atau peringkat akhir ya, dan kecenderungan manusia memang begitu ya. Contohnya kemarin di SEA Games ya, itu, kita selalu, penasaran ingin melihat klasemen Indonesia ada di peringkat berapa gitu ya. Nah itu datanya sudah terurut berdasarkan banyaknya medali emas gitu ya. Ketika medali emasnya sama, terurut berdasarkan, perak. Ketika peraknya sama, turut berdasarkan, medali, perunggu begitu ya. Eee, itu kecenderungan manusia ya, gitu. Oke, lalu nomor 2, maka kita akan mudah mencari nilai tengah ya, atau biasa kita sebut dengan nilai median ya. Ketika datanya misalkan ada ganjil ya, maka kita tinggal nyari aja nilai yang benar-benar urutan di tengah ya. Misalkan kalau datanya 5, berarti urutan ke-3 gitu ya. Kalau datanya 4, maka, mediannya ya antara 2 dan 3 ya, dijumlahkan dibagi 2 begitu. Eee, selanjutnya yang nomor 3, ketika datanya sudah terurut, maka kita, akan, eee, dapat menggunakan algoritma pencarian binary search yang lebih cepat daripada sequential search ya, salah satunya. Binary search itu memiliki kompleksitas big O-nya itu adalah log n ya. Jadi kalau datanya ada, 1.000.000 ya, data 1.000.000 itu kalau dilogkan itu ya, eee, log log 1.000.000 ya dengan basis 2 itu 20 ya. Jadi kebayang nggak kalau misalkan kita mencari data sebanyak 1.000.000, eee, kita hanya melakukan iterasi ya, maksimal sebanyak 20 ya, maka kita, akan menemukan kesimpulan apakah data yang dicari itu ada atau tidak ada sama sekali begitu ya. Sedangkan kalau menggunakan sequential search,
kompleksitas algoritmanya N ya. Paling paling sial data yang dicari ada di ujung sana, begitu ya. Atau sama sekali tidak ada data yang dicarinya, begitu ya. Jadi, tentu saja setelah data terurut ya, maka binary search, eee, langsung bisa kita gunakan gitu ya. Itu salah satu manfaatnya. Yang keempat, eee, kita dapat mencari data dengan peringkat tentu ya. Eee, Peringkat kedua misalkan gitu ya. Ketika sudah terurut gampang dicari ya. Lalu yang akan kita bahas jenis pengurutan, di kuliah kita ada 2 ya, yaitu selection sort, pengurutan pemilihan, dan insertion sort, yaitu pengurutan penyisipan. Jadi, eee, kenapa jenis pengurutan ini yang kita pilih, karena ini, relatif lebih mudah untuk dipahami ya, dan dari sisi kompleksitas ya lumayan ya, yang satu N, yang satu lagi log N gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih cepat lagi ya, kayak quick sort atau heap sort gitu ya, wide sort, banyak ya, tapi, dari sisi, eee, kemudahan untuk dipahami itu agak susah ya. Nah namun, sebelum masuk ke materi selection sort dan insertion sort, saya akan mengajak membahas ya logika dasar dari pengurutannya. Pengurutan itu sebetulnya seperti apa sih ya? Coba perhatikan ini. Di sini saya sudah bikin, sengaja saya dalam bentuk, teks ya. Jadi ada 2 bilangan ya, A sama B ya, yang A nilainya 3, yang B nilainya 2. Ini kebetulan saja A ada di sebelah kiri dari B ya. Maksudnya mungkin kalau saya cetak ya, kalau saya cetak, saya akan cetak A dulu gitu sebelum B ya. Nah, ini persoalan yang ingin dijawab adalah bagaimana caranya agar kedua bilangan ini yang A dan B yang ada di dalam variabel A dan B terurut membesar ya. Tentu saja kan harus, si B ada di, eee si A nilainya jadi 2, si B nilainya jadi 3 gitu ya. Jadi yang diinginkan posisinya adalah 2, 3 gitu ya. Nah, cara yang sederhana adalah tentu saja dengan membandingkannya ya. Jadi, if A, nah ini ya, if A lebih besar dari B, lalu kita lakukan proses tukar AB ya, seperti itu. Jadi konsep sederhana dalam pengurutan itu sih sebetulnya membandingkan lalu menukar posisinya, begitu ya. Anggap saja ini ada satu prosedur yang, kita telah buat sebelumnya untuk menukar 2 buah bilangan, nilai dari 2 buah variabel gitu ya. Jadi ini dengan seperti ini tentu saja, sudah beres ya untuk 2 buah bilangan ya. Nah ini prosedur tukarnya kan kita sudah pelajari ya, seperti ini ya, ada prosedur tukar, kemudian ada 2 buah, bilangan, B1, B2 lah anggap yang menjadi parameter formal ya, dengan, labelnya ya, jenis dari B1 dan B2 itu adalah in-out atau pass by reference ya. Initial state-nya B1 dan B2 terdefinisi, artinya sudah ada nilainya. Final state-nya nilai B1, bertukar dengan B2 ya, seperti itu. Di sini butuh satu, eee, variabel penampung sementara ya, dan biasanya kita sebut, TMP TMP ya. Ini sering kita pakai temp. Tipe datanya ini harus sama dengan tipe data B1 dan B2 ya. Algoritmanya jadi begini ya untuk prosedur tukar. Pertama yang temp ini kita isi dengan B1 ya. Kemudian, B1-nya kita isi dengan B2, lalu B2 diisi dengan temp ya. Saya rasa ini mungkin sudah dipahami ya. Hasilnya jadi begini ya, A A jadi 2, B jadi 3 isinya gitu. Nah, ini untuk 2 bilangan, kita bisa simpulkan
hanya butuh satu kali proses pengurutan saja ya, atau hanya 2 ya, gitu. Kalau bilangannya, eee, ceritanya dalam suatu array A ya, dengan spesifikasi begini nih, saya punya tipe alias tab-in dengan array dari 1 sampai n max ya. Ini saya pilih 1024 contohnya ya, of integer. Kemudian saya punya variabel A, tipe datanya tab-in, yang tadi tab-in. Dan saya punya n, tipe datanya integer ya. N ini adalah banyaknya data. Jadi kalau saya gambar ulang yang di atas dalam bentuk array, maka bentuknya seperti ini ya. Ada variabel A, indeks ke-1, yaitu elemennya adalah 3 atau nilainya adalah 3. Ada variabel A indeks ke-2, nilainya 2 ya. Ini n-nya adalah 2 ya, karena ini banyak datanya 2 ya. Nah, algoritmanya jadi begini nih, kalau untuk 2 buah array ya, kita bandingkan saja A1, apakah A1 lebih besar dari A2 ya. Kalau ini true, maka tukar gitu ya. Seperti itu. Adapun begitu pula jika datanya seperti ini nih ya. Kalau yang di atas kan, A1-nya 3, A2-nya 2. Kalau yang di atas ini, di bawah ini A1-nya 2, A2-nya 3 ya. Jadi komputer ini, salah satu sifat dari komputer ya, beda dengan manusia ya. Manusia kalau misalkan disuruh mengurutkan data yang ini ya, manusia tentu menolak ya, dengan mata dan pikiran langsung tahu, ini sudah terurut gitu ya. Buat apa diurutkan lagi gitu, sudah terurut membesar begitu ya. Pasti menolak manusia ya, karena punya mata dia langsung lihat A1-nya 2, A2-nya 3, ini sudah terurut gitu ya. Nah, tapi kalau komputer itu dia tidak tahu ya, data sudah terurut atau belum terurut itu, dia tahu ketika, algoritma pengurutan yang dia buat atau prosedur pengurutan yang dia dia kerjakan itu sudah selesai gitu ya. Jadi kalau datanya seperti ini, dia tetap harus lakukan seperti ini ya. If A1 lebih besar dari A2, di sini kita lihat A1-nya 2, A2-nya 3 ya. Ini pasti false ya. Karena false, iya tidak perlu ditukar. Jadi ini tidak akan dieksekusi dan memang tidak dieksekusi pun yang kita lihat sudah terurut begitu ya. Nah, kita lanjut ke datanya. Kalau kita tingkatkan datanya menjadi 3 buah seperti di bawah, ini kita lihat ya, datanya jadi ada A1 3, A2-nya 2 isinya, lalu A3-nya 0, dan N itu banyaknya data 3 ya. Tentu saja algoritma yang tadi kalau kita tidak menggunakan perulangan ya. Jadi, kita cek dulu if A1 lebih besar dari A2, maka tukar gitu ya. Perhatikan, jadi ini A1 sama A2 dibandingkan, kalau misalkan, A1 lebih kecil dari A2 dan ini true kan ya, maka tukar ya. Hasilnya jadi seperti ini nih ya, 2 sama 3 ketukar gitu. Lalu geser ke ini ya, jadi sekarang, tadi yang ini sama yang ini kan udah ya, A1 sama A2. Sekarang A2 sama A3 ya, kita cek. Apakah A2 lebih besar dari A3? Kalau true maka tukar ya. Dan ternyata memang 3 lebih besar dari 0 ya. Jadi ada tukar. Hasilnya jadi begini nih, 2, 0, 3 ya. Jadi itu baru, eee, baru satu kali yang nanti akan kita sebut namanya satu kali pas ya. Satu kali pas. Jadi dari, eee, satu kali pas bukannya itu, eee, mmm, iya itu namanya satu kali pas ya. Jadi ngebandingin dari sini ke sini ya, tuker, terus kemudian ini sama ini tuker gitu ya, itu pas ya. Nah yang hasilnya dengan satu kali pas saja ternyata kita lihat belum beres ya. Eee, nah oleh karena itu perlu, sekali lagi sih sebetulnya ya, jadi balik lagi dari awal A1 dibandingkan dengan A2 ya, A1 itu adalah 2, A2 itu 0,
Nah, kalau misalkan A1 lebih besar dari A2 tukar ya, maka ini ketukar. Kemudian satu lagi ya, A2 dibandingkan dengan A3 ya, dan di sini tentu 2 dengan 3 tidak lebih besar dari 3 ya, maka ini false ya. Jadi hasilnya seperti ini nih ya, 0, 2, 3 ya. Nah, kita simpulkan ya, jika N-nya 2 atau datanya 2, maka kita hanya perlu satu putaran ya, yang biasa kita sebut pas. Dengan satu pas saja beres ya, tadi kita lihat yang ini. Mana ya, yang ini. Mengurutkan yang ini ya, mengurutkan 2 buah data ya, dengan satu kali pas beres ya. Tuh, mana saya balikin, nah ini. Nah, kalau datanya 3, maka kita lihat perlu 2 kali pas ya. Nah, sekarang jika datanya N ya, banyaknya N, maka ya berarti kita perlu sebanyak N min 1 pas ya. Jadi kalau datanya 5 misalkan, kita butuh 4 kali ya. Datanya 10, kita butuh 9 kali ya, itu. Jadi perhatikan, kalau saya ubah menjadi satu buah perulangan ya, yang di inner loop ini dari 1 to n min 1 do ya, ini tuh ini saya gambarkan ya, sebentar. Jadi satu, 2, 3, nih, ini datanya ya indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan ini tuh adalah N ya. Katakan saja ini tadi datanya berapa ya? Ya 9, 2, 1, 4, 5, misalkan datanya begitu ya. Ini A ya. Jadi, hmm, for I1 ya, jadi itu N min 1. Jadi yang kita lakukan itu adalah tadi ngebandingin A1 dengan A2 kan, gitu ya. Terus habis itu A2 dengan A3, kemudian A3 dengan A4, kemudian A4 dengan A5 ya. Nah, kalau kita ganti angka 1 sampai 4 dengan menggunakan variabel I ya, tentu saja ini I-nya itu ya dari 1 ya sampai N-1 gitu ya. Maka ini I-nya dari 1 hingga N-1 do ya. Kan membandingin tadi ya A yang dibandinginnya A1, apakah A1 ini lebih besar dari, nah ini kita lihat ya, ketika 1 maka ini 2. Jadi kalau gitu ketika ini I, maka ini I plus 2 ya. Maka di sini I plus 2. Dan ya, kalau A1 lebih besar dari A2 maka tukar ya, kan kita sudah bikin fungsi tukar ya. Tukarnya, prosedur tukar maksud saya. Ya tukarnya 1 ditukar dengan AI ditukar dengan AI plus 2 kayak gitu. Ini NIP ya. Ini N4 dan proses ini ya, ini itu baru 1 kali ya. Kalau ini dilakukan maka hasilnya ya, yang ini tuh ya
Saya tulis ajalah pas ke satu ya, maka hasilnya akan jadi 2, 9, eh, oh saya tulis gini dulu ya. 2, 3. Jadi 2 sama 9 tukar kan jadi gitu. Nah, itu kan 9 sama 1 ya tukar ini jadi 1, ini 9, ini tetap 2, ini 4, 5 ya. Terus 9 sama 4 tukar ya jadi ini 21, 4, 9. Lalu ketiga ini 21, 4, 5, 9. Kayak gitu. Jadi ini yang disebut dengan satu pas atau pas ke satu lah ya, ini itu begini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya sebetulnya di bagian ujung itu adalah sudah terurut ya gitu. Ini artinya kan tadi dari eh, dari 9 yang paling kiri ya, ini kan maunya mengurutkan secara membesar ya. Jadi ini kita dapat terus kita pindahkan ke situ ya ini. Terus kemudian nanti kalau pas kedua tentu nanti bakal yang turutnya ini ya. Pas ketiga berarti ini, pas keempat ini. Jadi sudah terurut semua jadi nanti ya. Karena ada 4 pas ya kita tinggal bikin aja ya. For pas 1 tuh kan n-nya ada 5 ya. Tadi ketika n-nya 5 kita butuh 4 kali saja ya. Jadi ini sama tuh 1, 2 gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Bagian bagian ini ya, ini sebetulnya kompleksitas waktunya ya. Ini satu nilai konstanta ya, kita tulis C aja ya. Jadi ini C gitu ya. Terus yang ini dilakukan kan sebanyak n-1 ya. Jadi ini n-1 ya. Dan ini sebanyak n-1 juga ya. Jadi yang ini n-1 yang outer loop ya. Jadi kalau kita tanya berapa sih kompleksitasnya ya. Ini adalah n-1 dikalikan n-1 dikalikan suatu konstanta C. Dan ini hasilnya adalah n kuadrat min 2n ditambah 1 dikalikan dengan C. Jadi ini C n kuadrat min 2cn tambah C. Nah biasanya kalau ngitung kompleksitas ya, ini itu yang paling tinggi kuadratnya, pangkatnya ya. Ini. Jadi konstantanya yang C ini dibuang. Jadi ini big O-nya sebetulnya n kuadrat gitu ya. Jadi kalau datanya ada 10 ya, maka ini akan dikerjakan 100 kali ya. 100 kali ini proses gitu ya. Kebayang ya, jadi datanya 10 dikerjakan 100 kali proses ya. Jadi ini algoritma ini ya termasuk algoritma yang tidak bagus untuk digunakan sebagai pengurutan. Dan ini biasanya kita kenal dengan nama bubble sort ya. Jadi algoritma ini adalah algoritma bubble sort. Kenapa tidak bagus ya? Karena perhatikan ini
Ini 21, 4, 5, 9 ya. Jadi ini sudah terurut nih sih sebetulnya ya. Ini 21. Jadi ini, bahkan ketika data sudah terurut, ini dilakukan proses pengurutan lagi ya. Jadi ini boros sih ya. Coba ya kita proses lagi ya. 24, 5, 9. Ini kan, mmm, ini dibandingin lagi kan. Jadi 1, 2, 1, 2, 4, 5, 9 ya. Ini ini pas pertama kan tadi ya, pas, eee, pas ke 1, ini pas kedua nih ya, pas kedua. Jadi ini sama ini dibandingin, tukar ya, gitu. Terus gitu ini sama ini, 1 sama ini dibandingin, kalau iya ditukar ya, tapi ini kan ini sudah terurut ya. Yang ini sama ini dibandingin, oh enggak, ini saya tulis dulu gitu, terus 1, 2, 4. Nah ini dibandingin ya, kalau si kanan lebih besar dari si kiri ditukar, kalau si kiri lebih besar dari si kanan ditukar gitu kan. Tapi ini enggak kan itu. Terus ini enggak juga ya, padahal kalau lihat ini sudah terurut ya, itu. Ini pas kedua, ini pas ke 1 belum terurut sih ya, tapi begitu pas kedua sudah terurut. Lalu pas ketiga terus dibandingin ya, ini sampai pas keempat gitu ya. Ini makanya algoritmanya ini sebetulnya algoritma bubble sort ini, secara, eee, efektivitas ya ini kurang bagus ya gitu. Nah tentu ada perbaikan algoritma ya. Nah ini adalah satu perbaikan algoritmanya ya. Jadi, pas ke 1 sampai, n-1-nya tetap ya, perhatikan yang diubah adalah ini nih, ini nih ya. Jadi karena bagian yang ujung ini sudah terurut ya, ketika pas ke 1 aja ujung ini udah terurut kan. Nah, ini kan udah terurut ya, di pas kedua kan, yang terurut ini 9, yang terurutnya ini kan gitu. Pas ketiga tentu yang terurutnya jadi banyak ya, makanya perulangan ini, eee, I-nya dari 1 hingga n pas. Waktu pasnya 1, ini n-1 ya, jadi sampai ke 4 gitu. Waktu pasnya 2, I-nya sampai ke 3 gitu ya, kayak gitu. Jadi ini, perbaikan algoritmanya, dan kalau kalian perhatikan ini saya bikin, saya tunjukkan ya contoh perbaikan algoritma dari bubble sort ya. Sini kita lihat bagian ini ya, bagian ini dikasih flag 1 ya, gitu. Jadi kalau bagian ini dalam 1 pas, tidak dieksekusi ya, maka nilainya tentu saja nilainya 0 dong ya. Kalau bagian ini tidak dieksekusi, artinya tidak pernah terjadi ya di sini true gitu ya. Maka nilai flag-nya tetap 0. Nah, ketika flag-nya tetap 0 artinya ini selesai gitu ya. Nanti akan keluar dari loop gitu ya. Ini salah satu perbaikan algoritma lagi. Nah, kurang lebih itu yang disebut dengan, algoritma, eee, bubble sort ya. Secara intuitif, mudah dipelajari sih itu ya. Membandingin dari kiri ke kiri dengan, elemen di sebelah kanannya, terus kalau kondisinya benar ditukar gitu, bandingin lagi gitu. Ya kalau mau kita coba ya ini dalam bentuk
Golang seperti apa? Untuk memasukkan data ke dalam Golang ya, tapi saya nggak mau ada proses pembacaan, terus kita bisa deklarasikan kayak gini nih, misalkan A, titik 2 sama dengan, terus datanya ada 5 ya, juga data yang integer, dan isinya itu ya. Contohnya ini 92145. 921. Perhatikan ya ini jadi eh, saya punya variabel sudah berisi data seragam ya, ada 5 gitu. Ini A0, ini A1, A2, A3, A4 gitu ya. Terus saya deklarasikan var n-nya int, katalis gini juga udah bisa kali ya. Jadi artinya saya punya data untuk A ini ada 5. fmt dan lain A. Ini saya tutup dulu. Nah, ini kalau saya cetak, betul. Kalau saya cetak, ada ya hasilnya 92145, itu artinya array A ya, gitu. Sekarang saya akan buat bubble sort ya. Sort menggunakan bubble, saya balikin aja ya. Sort bubble gitu ya. Sudoku dulu kali ya. Kalau sudokunya ya itu dalam bentuk prosedur ya. Sort, perhatikan ini sorting itu tidak bisa menggunakan fungsi ya. Jadi kita harus menggunakan prosedur, dan kalau prosedur tentu kita harus menggunakan parameter yang tipe parameternya itu adalah in out yang kayak gitu, yang in ya. Saya deklarasikan dulu aja lah ya. Misalkan tadi konstanta nmax-nya integer sama dengan 1024 ya. Terus saya punya type tab in. Oh, sekarang saya pakai tab in ya. Apa-apa. int kalau di ini ya, array dari 1 hingga nmax gitu kan ya. Oh, integer. Di pseudocode itu biasanya kita menggunakan array berawal dari 1 ya. Karena secara intuitif ya, memang kita akan menghitung dari 1 kan ya gitu. Manusia itu menghitung dari 1, bukan dari 0 menghitungnya. Makanya array itu pertama kali diberi indeksnya 1. Kalau di pseudocode ya, walaupun ada beberapa dosen termasuk slide yang dibagikan itu sekali-kali array-nya dari 0 ya gitu. Namun semester depan kalau kuliah di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, struktur data ya, itu dosen-dosen biasanya kalau bikin array itu startnya dari 1 ya. Terus kemudian kita deklarasi variabel ya. Saya pakai A atau ya data misalkan ya, ini menggunakan tab in kayak gitu ya. Atau saya bikin gini ya, program sorting ya misalkan. Nah, ini tentu saja kan dideklarasikan di kamus global ya. Nah, kemudian ada n. Ini catatan ya, n itu adalah banyaknya data array.
dan kapasitas maksimumnya adalah 1024 ya. Tapi kita harus selalu menyertakan informasi N ya, gitu. Tentu N itu nilainya tentu dari 0 hingga 1024 ya. Jadi banyaknya data array itu nanti kosong atau penuh gitu ya 1024. Nah terus algoritmanya ini N program ya. Algoritmanya tentu saja kan ada pembacaan data ya. Saya abaikan algoritma pembacaan datanya, tentunya data nanti akan dibaca dan masuk ya gitu. Kemudian akan saya panggil atau saya cetak dulu ya output data. Sebenarnya nggak usah ya. Langsung saja saya panggil sort yang double ini tadi, tentu saja dengan masukannya data dan N gitu. Kemudian nanti setelah ini saya tulis saja ya. Ini pencetakan data. Pengen tahu data sebelum disorting ya. Ini sebelum diurutkan. Sama nanti kita lihat setelah diurutkan. Nah, bagian kita sih sebenarnya membuat prosedurnya saja sih ya. Yang ini masalah begini anggap saja ini sudah diurus ya. Nah, jadi ini ada in out. Saya menggunakan parameter formal A dengan tipe KGNP. Kemudian ada in, tipenya N. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan ya. Jadi saya tidak ingin penjelasan saya tidak dipahami ya. Nah yang bubble sort ini tadi kan saya bikin ya. Bubble sort yang paling jelek aja kita pakai ini. Ini yang paling jelek. Oke. Nah ini kok kamu butuh variabelnya itu i sama pas ya. Kayak gitu. Dan ini ada fungsi tukar, tentu saja ini ya sekalian ini kita tulis saja initial state ya, bahwa ini adalah array A berisi n data dengan berurut sembarang. Maksudnya kita tidak tahu persis ya, apakah A ini terurut atau tidak ya. Jadi kita sebut aja berurut sembarang. Lalu ada final state. Final state-nya adalah array A berurut, misalkan saya secara menaik ya, kalau saya Inggrisnya dengan menggunakan algoritma bubble sort. Algoritma yang paling jelek ya. Nah, yang sebut terurut itu yaitu jadi tentu saja A1 ini nilainya lebih kecil sama dengan A2. Ini lebih kecil sama dengan tidak kayak gitu. Dan ini lebih kecil sama dengan titik-titik, lebih kecil sama dengan N ya.
Seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan definite root ya. Nilai-nilainya seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita pindahkan ke dalam pseudocode ya. Sort bubble. Oh, yang tukar itu tadi ya. Tukar itu harus bikin juga. Mananya tadi ada prosedur tukar. Udah kita bikin. Nah ini. Taruh di bawah ya. Ah, udahlah ya. Agak-agak susah sih. Nempelin. Nah ini. Short bubble. Jadi kita coba dalam bentuk goreng dulu ya. Short bubble tuh A ya. Nah, ini perhatikan ini. Oh, ini harus diubah menjadi ini ya. Oke, kita ubah dulu aja ya. Cons, terus nmax, int sama dengan 1024. Kan ya, ini saya mentranslasi bagian ini. Terus kemudian type, tab in. Nah, ini cukup begini aja. Nmax ya. int. Perhatikan ini bedanya dengan pseudocode ya. Kalau pseudocode itu dari 1 sampai nmax ya. Indeksnya nanti itu kalau ini indeksnya dari 0 sampai nmax min 1 indeksnya ya. Jadi beda. Terus kemudian kalau datanya sih di sini aja ya. Ini saya hapus. Kalau di sini saya nggak mau itu. Ini aja data. Ini. Sorry ya. Nah, karena saya nggak mau ada proses pembacaan. Ya, ini 1024 juga ya. Nah, gitu. Coba kita lihat ya. Ini 9. Harusnya sih bisa ya. Saya coba dulu. Ya, nggak bisa. Oh, gini ya. Oh iya, kitab ini sendiri udah ada informasi ini ya, jadi kayak begini aja. Waduh, banyak karena 1024 ya. Tapi yang paling depan ada nih ya, 9214. Nah, ini kurang bagus nih. Oke, kita ganti jadi 5 saja ya. Nah, itu datanya 5 ya. Oke. Nah, sekarang saya akan buat fungsi ini ya. Maaf, tidak sama dengan pseudocode ya. Ini untuk kemudahan pengecekan algoritma ya. Jadi A-nya ini adalah tab int, terus kemudian n-nya int. Perhatikan karena ini in out, maka di sini harus menggunakan pointer ya. Pointer, jadi ini pass by reference nanti ya.
Ya udah tinggal bikin variabel i sama pas, ini integer, kemudian for pas, ini pakai for ya, for pas sama dengan, nah ini masalahnya berubah ya, kalau ini kan dari 1. Ini tentu saja, kalau ini benar ya, karena ini nggak ada kaitan dengan indeks ya. Jadi ini boleh dari 1. Pasnya garis kecil sama dengan minus 1. Ini pasnya plus. Nah, kayak gini ini ya, kan ini kalau kita lihat pasnya sebanyak n-1 ya. Sekarang outer loop-nya for i sama dengan, nah ini sudah ke indeks ya, berarti 0, nah ini i-nya itu sama dengan n min 2 ya. Kenapa n min 2? Karena kalau n-nya 5 kan di sebelah sudut kode ini sampai 4 kan ya, i-nya sampai 4. Sini harusnya dari 0 sampai 3 gitu ya, makanya n 2 ya. I-nya plus gitu. Ya, sudah tinggal if a i ini lebih besar ya, lebih besar dari a yang sebelahnya ya, plus 1, dan tukar ya. Tukar, ini saya ai sama a. Ada pentukarnya karena belum buat ya, kita buat ya. Punch tukar. Ini tinggal butuh 2 variabel kan, a sama b gitu ya. Dan untuk integer ini kita bikinnya, ini B1 B2 ya, kita ikutin aja ya. B1 B2, ada variabel time ya. Ya, time diassign dengan B1 ya. Terus kemudian B1 diassign dengan bintang B2, kemudian bintang B2 diassign dengan time. Kayak begitu ya. Dan nih. Nah, karena di sini pas by reference ya, ini berarti yang kita kirim adalah alamat memori. Ini secara umum sudah jadi. Tinggal kita panggil dan ini adalah data ya. Datanya kita lihat ini kan ini ya, bubble sortnya itu ini kita pakai apa ampersand, kemudian ada n-nya sih enggak ya, n-nya gitu. Ini tinggal tipin aja gitu. Nah, ini sudah jadi algoritma bubble sort yang sangat ya boleh kita katakan sangat boros, sangat jelek dari sisi kompleksitas ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini dia ya. Asalnya 92145, kemudian kalau diurutkan menaik jadi 12459 ya. Seperti itu ya. Algoritma bubble sort. Apakah ada pertanyaan? Pak. Ya. Berarti ini teh 8 kali perulangan ya, Pak? Yang mana? Ini Oh kan yang iya. pertama 4 kali, nah di bawah juga berulang 4 kali ya. Iya. Jadi karena datanya 5 ya. Datanya 5, ini sebetulnya n kuadrat gitu ya. N kuadrat ya. N Kalau kuadrat kita buat apa menurun gimana, Pak? tinggal ini aja bandingin. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi nanti yang paling kecil akan taruh di paling kanan. Ini. Coba aja kita lihat. Nah, itu dia. 95421. 15 sort ya. Jadi Ini tadi kalau kita, datanya banyak kayak efisien ya, Pak? ya, tadi kata Iqbal,
ini tuh 4 kali, ya betul ya, datanya berapa tadi ini, 5 ya, di loop di paling dalam ini kan, 4 kali ya, Iya, loop luar 4 kali juga ya, gitu. Jadi 4 kali 4 dong, berarti 16 ya, betul nggak? iya, iya benar Pak, 16. Pertama kan di loop, Mhm, masuk, 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 baru keluar, ngeloop 4 kali. berarti 16 kali ya, tapi untuk data yang sangat banyak, misalkan 2 juta data begitu ya, ya ngitungnya kan enggak berapa tadi, 2 juta kurang 1 ya, dikali 2 juta kurang 1 kan ya, Iya Pak, kalikan C, jadinya kan nggak signifikan satunya gitu. Jadinya makanya nih, algoritma ini kompleksitasnya ya, worst case-nya itu adalah, n kuadrat begitu ya. Ya, paham? udah udah kebayang Pak. Ya, kebayang. Ini, tidak disarankan untuk digunakan, baik, secara, eee, apa ya, untuk kebutuhan Berarti misalkan kerja, bubble sort ini, keuntungannya apa Pak pakai bubble sort? untuk data yang sedikit sih, hampir sama cepatnya dengan data yang lain ya. Algoritma ini kalau datanya sedikit, sama cepatnya dengan, algoritma lain gitu ya. Tapi Oh, ketika datanya sudah mulai besar ya, kita kan di era big data gitu ya, algoritma ini sangat lamban ya. Untuk 1 juta data bisa saja berhari-hari misalkan gitu ya, untuk mengurutkannya gitu. Jadi ada dosen saya menunjukkan grafik grafik ya, kompleksitas algoritma untuk sorting ya. Jadi bagaimana, grafiknya itu masih tetap landai gitu ya, gitu. Landai banget gitu, dibandingkan dengan insertion sort sama, selection sort ya, gitu. Bahkan ada quick sort, ada apa gitu kan, itu pasti, eee, counting sort bahkan lebih cepat gitu. Pertanyaannya keuntungannya apa? Ini saya jelaskan hanya untuk memahami logika yang ada di dalamnya sih ya. oh iya iya benar Pak, kebayang Pak. Iya, supaya paham aja gitu ya. Mhm. Kalau mau ngecek ya, mau ngecek berapa kali perulangannya, kita bisa ngetikin di sini ya, FNP dan lain, eee, ini dulu, nah gini ya, ini bagus nih, buat ngecek. Ini nanti slash n, terus ini, kita print i ya, ini kan nge-print i ya, tuh. Terus kemudian di dalamnya, ini kan inner loop, terus ini outer loop nih, outer loop ya. Tapi kalau ini kan variabelnya pas ya. Coba kita lihat ya. Mestinya ini kan tuh 16 lah ini ya. Coba kita lihat ini 4, 4 atau eh, saya aktifkan variabel ini aja lah Kak ya. Nah ini di sini aja ya. Kaknya saya kasih nilai pertama 0, terus di sini oh hanya 1 ya. Terus di sini saya cek NP print
K ya, dan K-nya saya tambahin di sini 1 ya. Itu aja kali ya. Coba saya cek. Oh ini di dalam tambahin 1. Nah gitu aja. Oh, harus tambah juga di sini. Nah ya. Oh, ini malah 19 ya. 1, 1, 2. Oh, 1. Oh, ini 20 loh ini ya. Berarti sudahlah ya. Pusing mikir itu. Pokoknya ini angka ininya n kuadrat ya. Nah, silakan kalau mau diperbaiki ya dengan menggunakan ini tadi kan ada bubble sort yang mana tadi? Nah, ini perbaikan algoritmanya ya. Jadi ini akan jauh lebih cepat ya. Dan yang ini tentu akan lebih cepat lagi gitu ya dibandingkan dengan atasnya ya. Silakan aja coba ya ditranslasikan nanti sambil lihat video ini coba aja nih ya diketik cara belajar yang bagus itu ya kan tidak hanya menonton ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu kan ada ya satu peribahasa ya. Kita mendengarkan sesuatu pasti kita bakal lupa katanya. Terus kalau kita menonton sesuatu atau melihat sesuatu pasti kita bakal ingat katanya gitu. Tapi kalau mau bisa maka kita harus mengerjakannya gitu ya. Jadi ini kerjakan aja ya. Pasti bakal ingat, bakal bisa gitu ya. Untuk bubble sort saya rasa cukup ya. Kita akan masuk ke materi selection sort ya. Selection sendiri artinya pemilihan ini misalkan salah dideklarasikannya tadi seperti ini, maka ini adalah selection sort-nya seperti ini. Ini saya sudah ada ya. Kalau baca di slide itu lebih detail lagi ya. Jadi ini ada kan lupa. Jadi selection sort ini sih sebetulnya dua buah atau sebuah algoritma pengurutan yang menggunakan konsep pencarian nilai ekstrim dan tukar ya. Tukarnya sendiri kan kita sudah tahu ya, ini kayak begini nih. Nah, pencarian nilai ekstrimnya mestinya sudah tahu juga ya. Jadi nilai ekstrim itu kan nilai maksimum atau minimum ya, tergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau misalkan saya kasih contoh gini ya. Jadi ada bilangan misalkan saya pakai 92145 92145. Ini saya ingin urutkan ya, kan urutkannya kan bisa pilihannya menaik. Kalau menaik kan jadinya 1, 2, 4, 5, 9. Kalau menurun 9, 5, 4, 2, 1. Ya. Nah, algoritma selection sort ini sih sebetulnya tadi kan kita menggunakan dua konsep ya. Yang pertama ya pencarian nilai ekstrim
Yang kedua, proses tukar ya. Coba sekarang. Dari sini sampai sini, ini kan ada 5 bilangan ya. Jadi, kalau kita anggap mau mencari, akan membuat urutan secara menaik gitu ya, kan gini ya. Yang kita lakukan ya sih sebetulnya bisa mencari yang maksimal ya, atau yang maksimum ditaruh di kanan kan gitu ya. Mencari nilai maksimum ditaruh di kanan gitu. Atau mencari nilai minimum taruh di kiri, kan gitu ya. Jadi, saya pakai yang ini aja, mencari nilai minimum taruh di kiri ya. Jadi, pencarian nilai ekstrimnya yang minimum, nanti taruh di kiri ya. Algoritmnya bagaimana? Ya, sebetulnya yang pertama, kan ini 9, 2, 1, 4, 5. Kalau kalau ditanya mencari nilai minimum, ini dapat berapa nih dari ini? Indeks 1, 2, 3. Mencari nilai minimum tentu ada di indeks ketiga ya, karena 1 kan. Nah, jadi ini nanti tukar sama kiri. Hasilnya adalah 1, 2, 9, 4, 5 gitu. Ini pas pertama ya, putaran pertama, pas ke-1 ya. Jadi dari 1 sampai 5 dicari mana nilai minimumnya. Dapat di indeks ketiga ya. Indeks ketiga tukar nilai yang ada di indeks ketiga dengan indeks ke-1. Tuh ya. Sekarang pas kedua. Nah, di pas kedua ini ada yang diisolasi ya. Bagian ini diisolasi. Maksudnya diisolasi apa? Dia tidak diikut sertakan dalam proses pencarian lagi ya. Jadi tahap berikutnya pencarian nilai ekstrimnya dari sini sampai sini ya. Dan ketemu dong ini ya. Dia tukar ke situ juga ya. Jadi ini 1, 2, 9, 4, 5 ya. Setelah itu ya diisolasi yang ini. Yang sebelah kiri dari isolasi itu sudah disebut ini sorted ya. Sudah terurut, yang ini unsorted ya. Jadi dari sini awalnya juga ini unsorted ya. Belum terurut. Setelah di pas ke-1 udah selesai, maka yang ini adalah sorted, terurut, dan ini unsorted. Oke, jadi yang saya tandain hijau ya, itu batasnya ya. Lalu di pas ketiga kita akan mencari nilai minimum dari 3 bilangan ini ya. Pas ketiga dan dapat ini indeks ke ini ya. Ini maka tukar dengan ini. Maka hasilnya jadi 1, 2, 4, 9, 5. Dan yang sortednya adalah ini sekarang batasnya. Ini sorted, yang sebelah kanan unsorted ya. Lalu kemudian yang bagian unsorted ini cari nilai minimum, ketemu ini, tukar sama yang ini ya. Jadi ini pas keempatnya adalah jadi 1, 2, 4, 9, 5. 59 maksud saya. 59 ya. Dan udah beres sampai sini ya. Jadi sama lah seperti yang tadi, pasnya itu adalah sebanyak n-1.
Jadi kalau datanya 5 dalam contoh seperti ini kita melakukan 4 kali pas ya. Apa yang disebut dengan 4 kali pas yaitu satu siklus. Kalau di selection search satu siklus pencarian nilai ekstrim dan penukaran ya. Itu disebut satu pas ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan sambil saya istirahat dulu minum air. Kalau misalkan aman, saya akan coba jelaskan ini ya. Ya, ini saya pindahkan ke sini biar bisa dicoret-coret. Oke, perhatikan baik-baik ya. Saya akan coba jelaskan. Eh, saya nggak tulis ini ya state sama final state-nya ya. Saya asumsikan sudah dipahami ya. Yang di selection sort ini yang akan kita gunakan 4 buah variabel ya. Ini ada i. Nah, i ini adalah untuk menampung indeks array. Ya. Jadi ini variabel yang digunakan untuk menampung indeks array. Saya tulis apa ya? Di sini aja gitu. Mulai di sini dulu ya. Jadi i untuk menampung indeks array. Kemudian ada IDX ya. Nah, ini IDX ini untuk menampung indeks array juga, tapi indeks yang nilai ekstrim ya. Kalau dalam contoh misalkan kita ingin mengurutkan secara menaik ya, tentu saja indeks ini mencari indeks dari elemen yang paling kecil ya. Indeks nilai indeks array yang bernilai minimum gitu. Oke, yang pas, nah pas kan sudah tahu ya. Jadi ini adalah satu siklus. Ini untuk menampung siklus sort ya, yang berisi siklus sort di sini berisi pencarian nilai minimum, dan tukar ya. Terus namanya di sini satu pas. Dan ada tem. Nah, ini saya tulis hati-hati ya. Karena di beberapa kasus ini tidak sama ya. Jadi tem itu tadi data temporary ya. Tapi dideklarasikannya di sini tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena elemen-elemen di dalam array-nya adalah integer isinya gitu. Nanti lain kasus elemennya itu tidak hanya integer ya, tapi misalkan satu tipe struktur ya, tipe bentukan struktur, misalkan mahasiswa dengan data nama, umur, tinggi badan sama berat badan ya, maka tentu saja temnya ini bukan integer tapi mahasiswa gitu ya. Ini karena kasusnya mudah ya, adalah type integer, si array-nya itu elemennya integer, maka ini tipe datanya integer ya. Ini saya kasih tanda hati-hati ya, karena biasanya berdasarkan pengalaman saya mahasiswa menjawab soal itu salah di bagian ini nih ya. Oke, kita lanjut. Di bagian ini, instruksi warna hijau, ini pasnya dari 1 sampai N-1 ya. Ya, jadi kalau N-nya 5 berarti 4 kali pas gitu ya.
N-nya 10, berarti 9 kali pas gitu ya. Ini kita perhatikan pasnya 1 sampai ini, dan ini ada increment ya. Jadi tentu saja pas itu bernilai dari 1 sampai N-1 begitu ya. Nah, pencarian nilai ekstrimnya, sini perhatikan, sama ya kan, kalau mencari nilai ekstrim ya, di soal juga kan gitu dulu ya. Ini bagian ini nih ya. Ini kan kita punya variabel IDX-nya dikasih dengan nilai pertama ya. Indeks pertama ya. Saya harus tunjukkan. Lupakan dulu yang saya jelaskan ya. Saya misalkan punya tadi bilangan ya 8, 4, 3, 2, 12 ya. Saya mau cari nilai minimum di sini. Berarti kan sebetulnya yang ini dulu ya, saya ini. Indeks desain 1 ya, indeks dari ini ya. Terus I-nya dari 2 ini sampai ke N kan. I2, while I-nya lebih kecil sama dengan N. Kayak gitu kan ya. Biasa juga ya. Dulu, ini mencari nilai minimum ya. If AI ini lebih kecil dari AI DX, then IDX-nya diasain dengan apa? Ada yang tahu? Ini kayaknya ketukar deh. Saya salah nih. IDX-nya diasain dengan I kan ya. Jadi contoh lah ya. Saya pernah ngasih contoh ya. Jadi ada, katakanlah ada di kompleks perumahan ya, ada anak yang paling ganteng gitu ya. Ini mencari nilai minimum sih, tapi anggap saja ya. Oh, ini minimum sih ya. Nah, kurus ya. Kan minimum kan kecil ya. Anggap saja saya ingin tahu ini anak-anak kira-kira umur 18-an tahun lah ya, seragam. Ini mana sih di kompleks ini yang paling kurus ya? Pertama tentu kita harus pilih salah satu ya. Wah, ini nih kita klaim ini yang paling kurus ya. Si A1 ini yang paling kurus gitu ya. Tapi yang kita taruh indeksnya ya. Makanya gini nih. Indeks desain dengan satu, artinya saya menyatakan bahwa yang paling kurus ya di kompleks perumahan ini ya adalah indeks pertama gitu ya. Nih. Terus tentu saja klaim saya ini kan harus ada dasarnya ya. Dasarnya bagaimana? Yaitu tentu saja seluruh anak remaja yang berumur 18 tahun tentu saja harus dibandingkan dengan dia ya, berat badannya gitu. Makanya indeksnya dari 2 sampai ke N. Nah ini indeks 2 sampai indeks ke N. Lalu kita bandingkan nih. Apakah si AI itu berarti kan A berikutnya ya. Kan I-nya 2 ya. Jadi A2, apakah si A2 lebih kurus dari AIDX ya? AIDX itu yang ini nih 8. Ternyata benar ya. Kalau benar berarti IDX dong. Ini IDX ini harus di update ya. Jadi IDX 1 tidak valid lagi. Karena ternyata ada yang lebih kurus, yaitu di indeks kedua. Maka si IDX-nya diassign dengan 2, ini kedua ya. Gitu. Ini N if, tentu saja I-nya ditambah 1 ya. Ini N while. Naik 1 jadi 3 ya. I-nya asalnya 2 jadi 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 5, masih benar. Cek lagi A3, apakah si A3 lebih kecil dari AIDX? A3 itu 3 ya. AIDX tadi kan 4 ya. Ternyata lebih kecil. Terus kalau gitu diupdate dong IDX-nya. Maka ini 3 ya IDX-nya. I-nya naik lagi 1 jadi 4. Apakah si A4 lebih kecil dari AIDX? Si IDX itu tadi kan 3 ya. Tentu saja dia betul 2.
2 lebih kecil dari 3, jadi 4 dimasukkan ke dalam IDX ya. I-nya naik jadi 5. 5 lebih kecil sama dengan 5, true. Apakah A5 lebih kecil dari IDX? Tadi 2 ya. Oh, 12 mana ada lebih kecil, kan lebih besar malah. Sehingga ini IDX-nya tidak diganti ya. Tadi IDX-nya nilainya 4. Lalu I-nya nama 1 jadi tadi ya 5 ya, jadi 6 ya. 6 lebih kecil atau sama dengan 5. Ada di sini sudah false, keluar dari loop ya. Jadi kita dapatkan tadi IDX-nya adalah IDX-nya adalah 4 ya. Karena kita akan mencari nilai minimum tadi kan ya. Kalau begitu, klaim saya bahwa indeks ke-1 adalah yang paling kurus itu gagal ya. Karena ternyata ada yang lebih kurus dari indeks ke-1 yaitu indeks ke-4 yaitu 2 ya. Nah, itu ya algoritma find max atau find min yang mencari nilai ekstrim ya, tergantung kebutuhan, tinggal ininya aja nih diganti. Jadi hal yang sama ini akan kita akomodir ke sini ya. Diperhatikan IDX-nya sama ya. Terus I-nya di sini sama ya. Terus ini juga sama, ini tadi saya tipe ya, ini harusnya ini IDX. IDX diasain dengan I. Sama semua ya. Kecuali ya ini nih, nilai ininya pas plus 1 nih. Kenapa begitu? Karena tadi waktu kita lihat algoritmanya juga bagian ininya naik terus gitu ya. Kan pertama IDX-nya di 1 ya tadi. IDX-nya saya assign 1 gitu ya. Terus I-nya dari 2 sampai 5 gitu kan. Di loop kedua ternyata IDX-nya itu dari 2 kan. Ini ya gitu. Terus I-nya dari 3 sampai 5. Terus IDX-nya 4 gitu ya. I-nya kayak gitu ya. Makanya perhatikan saya ini salah. X-nya di-assign dengan kalau diperhatikan di sini IDX-nya itu berubah-ubah. Nah, bergantung apa? Kita pakai aja ini pas, nilai pas ya. Kebetulan sudah ada nih. Waktu pasnya 1, ini kan IDX-nya 1 ya. I-nya 1 tambah 1, 2 gitu. Pas dong ya. Pas ya berarti betul dong ya gitu. Ketika loop kedua kan pasnya 2. IDX-nya jadi kedua. Ini jadi ketiga. Gitu ya. Nah, ini pencarian nilai ekstrim sudah ketemu. Tadi kalau sudah ketemu kan dapat nilai IDX. Nah, kalau ketemu IDX-nya nanti tukar sama yang pas ya. Jadi waktu pasnya 1 misalkan ya, kan yang paling kiri tuh tukar sama yang paling kiri ya. Waktu pasnya 2 berarti kan tukar sama yang kedua gitu kan ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nanti diulang lagi ya videonya ya. Jadi ini proses pencarian nilai ekstrimnya dulu. Kalau sudah ketemu IDX-nya, tuker gitu ya. Tukernya sama si elemen yang di pas gitu ya. Gitu. Oke, kita bikin codingannya ya. Ini saya copy aja nih. Biar lebih cepat. Nah, ini kan sort bubble, ini selection ya. Bedanya apa? Ya tinggal kita lihat ya di sini ya. Ada pas ya, di sini variabelnya I, pas sama IDX. Terus ada time ya. Pasnya diassign dengan 1. Nah, 1 teh ya ini nggak masalah ya. Pokoknya pas mah nggak ada kaitannya dengan indeks ya.
pasnya kita kasih 0 atau 1 nggak masalah ya. For pas lebih kecil sama dengan n-1 ya. Kayak gitu aja ya. Atau kalau mau pakai gini berarti n-nya dibuang ya. Saya lebih suka pakai sama dengan sih biar nggak membingungkan. Terus ininya pas-pas terus. Nah, ini udah jadi skema outer loop ya. Ini sama ini udah jadi ya. Tinggal kita mengubah ini nih ya. Termasuk agak susah sih ya. IDX-nya pas ya. IDX-nya desain dengan pas. Pasnya kalau di sini kan 1 ya. Nah, di sini kita ganti. IDX-nya desainnya bukan pas. Kan kita mencari dari indeks 0 ya. Jadi ini harusnya pas min 1 gitu ya. Jadi nggak persis sama di translasinya. Lalu I-nya pas ya. Lalu ini for I lebih kecil sama dengan indeksnya harusnya sampai n-1 ya. Nggak boleh sampai n. N itu jumlah data ya. Jadi bisa sampai ini ya. Nah, ini tinggal A I lebih kecil dari A IDX. Pakai if ya. Ya, IDX-nya desain dengan I ya. Terus I plus plus. Nah, untuk tukar, kita bisa pakai ini. Atau pakai fungsi tukar yang sudah ada nih ya. Kalau pakai fungsi tukar yang ini tinggal kita panggil aja. Terus yang tukar kan IDX sama apa ya. Nah, tapi pakai ini ampersand ya, karena yang dikirimkan adalah ini temnya udah nggak kepake ya, karena kita pakai itu ya. Udah, temnya nggak dipakai dulu, nanti kita coba yang ada ininya ya. Oke, kita run. Ini mestinya sih udah benar. Clear. Kok bubble. Nah, ini dia ya. Ini salah. Ada yang salah? Pasnya 1, IDX-nya dari 0, ini dari pas. I-nya I-nya sampai N-1. Coba pakai tem dulu ya. Suka agak. Ini saya ganti ya. Jadi pakai itu ya, tem. Desain dengan AIDX. Terus AIDX desain dengan A as. Kemudian A as. Saya dengan temnya. Nah, ini kalau ini sih udah ukurnya nggak dipakai ya. 924 masih salah. Nah, ini seperti begini kadang-kadang ya. Pasnya 1, satunya sampai N-1, N-1, N-nya 5, misalnya 5 dikasih 4, berarti 14, ya 4 kali ya. IDX-nya pas min 1, ya dari pasnya kan 1 plus 0, 0. I-nya pas
I-nya 1. Oke. I-nya 1 sampai N-1. Ini 55. Benar. Harusnya ada benar ya. Kan IDX, identitas, pas, time. Lagi ya, cek lagi. 921-nya 924 ya masalah. Salah, masih. Pasnya 1, 0. I-nya biasanya dengan pas. Oh, ini salah nih. Ini min 1 ya. Eh. Ya, kayak ini min 1 ya. Oke, kita run. Nah, iya ya. Benar ya. Menaik ya, ini 1, 2. Nah, di sini, aduh harus hati-hati memang. Karena ini kan pakai indeks berawal dari 1 ya, sampai Nmax. Kalau yang ini berawal dari 0 ya, makanya harus hati-hati ya. Makanya di sini tadi kalau mau pakai tuker ya, ini harusnya ada A IDX ya, koma A pas min 1 tapi dikasih. Nah, kayak gini ya. Ini sama benar ya. Harusnya sama. Oh, time-nya jangan dipakai. Nah, ini sama ya, 1, 2, 4, 5, 9. Ya. Kalau misalkan mau turut mengecil ya tinggal balik. Ya turut mengecil tinggal ganti itu aja ya. 9541. Oke, itu cerita tentang selection sort. Mungkin untuk pertama kali pasti bakal kaget. Sebetulnya ya tinggal di tracing aja ya, belajar tracing bisa ya. Nah, yang berikutnya ini adalah insert share sort. Insert share itu sendiri artinya penyisipan ya. Bagian yang diulang atau satu pas itu ya siklusnya adalah terdiri dari geser dan sisip ya. Geser ini akan pencarian nilai I sih sebetulnya ya, I yang tepat. Kalau sudah ketemu I-nya, maka nanti akan dimasukkan ke dalam AI gitu ya. Banyaknya variabel
di kamus lokal beda dengan yang selection sort. Kalau selection sort ini ada 4 ya, IDX, pass, sama temp. Kalau di sini kita cuma ada 3 ya, I, pass, sama temp. Dengan hati-hati untuk temp ini tidak integer ketika kasus array-nya adalah array dari tipe bentukan struktur ya. Jadi ini hanya untuk ketika datanya adalah integer gitu ya. Ya algoritmanya begini ya, pasnya mah sama sebanyak n-1 ya. Nah cuman algoritma di sini yang harus dipahami ya. Jadi sebetulnya kita akan prosesnya kayak gini sih ya. Saya ilustrasikan. Kayak kita main kartu sih sebetulnya ya. Ini ya saya gambarkan ya. Misalnya kita punya 92, 4, 8, 1 ya. Mungkin di slide ada animasi-animasi yang bisa dipelajari ya. Silahkan dilihat animasinya seperti apa ya. Jadi di insertion sort itu beda dengan selection sort ya. Kalau selection sort kan tadi di awal selection sort ini si pembatas antara sorted dan unsortednya ada di sini ya, selection sort. Baru ketika pas pertama gitu kan ya, geser ke situ gitu ya. Itu di selection sort. Nah, di insertion sort kita punya batas ini. Sudah di sini batasnya dan ini kita tulis sudah sorted. Tentu saja karena ada 9, ada 1 ya, tidak kelihatan bahwa ini sudah sorted ya, angka 9 gitu. Dan yang ini sudah kita nyatakan unsorted ya. Jadi tugas kita sebetulnya mengambil salah satu dari kartu yang dari sini ya, supaya nanti kita akan masukkan ke sebelah sini ya. Perhatikan ya. Jadi ini ambil ini kartu ini, proses ngambilnya tentu tidak seperti kita main kartu ya kalau di pemrograman. Jadi kita punya variable temp desain dengan A2 ya. Karena ini kan indeks ke-1, indeks kedua gitu. Nanti kita lihat ya, si temp ini sama 9 ini dibandingin gitu. Jadi nanti selalu gini ya, while i-nya lebih besar dari 1, n temp ini katakan saja lebih kecil ya, lebih kecil dari a i-1. Kan i-nya 2 ya, 2-1 berarti kan 1. Jadi si temp, nah ini dibandingkan dengan ini ya, kalau lebih kecil maka si ini geser ke sini. Si 2, A2 ketimpa sih ya, jadi 9 gitu. Tapi tidak masalah kan sudah ditaruh di tempnya. Saya ulangi, jadi ini digeser tuh sebetulnya ditimpakan ya. Jadi ini 9 gitu. Nah, si temp nanti akan dicek ke sebelah kiri dari si A1, tapi kan sudah habis ya, nggak ada A0, maka si temp timpa di sini gitu ya. Nah gitu. Selanjutnya si yang warna hijau itu yang ini suruh geser ke sini. Nah sekarang kita update ya. Jadi yang sortednya sudah ada nambah ya. Jadi ini sorted, yang ini unsorted gitu ya. Kira-kira algoritmanya begitu. Terus nanti ambil yang ini ya. Ambil yang ini kan. Jadi I-nya diasain dengan 3 gitu lah ya. Kalau di contoh ini. Terus kemudian si temp diasain dengan A3 gitu ya. AI sih, ini A3 gitu ya. Jadi dikopikan nih nilainya ke si tempnya. Ini masuk nilai ke sini ya. Terus si 4 nanti bandingin dengan ini. Kalau si tempnya lebih kecil dari ini, geser. Jadi ini nanti geser ke situ.
Terus nanti si 4 bandingin dengan 2, ternyata si 4 lebih besar dari 2, dan udah disisipkan di sini ya. Jadi nilainya tadi itu sudah dipindahin ke sini. Jadi ini nilainya 9. Asalnya di sini 9 kan. Tapi karena si 4 tadi lebih ini, jadi 4 taruh di sini gitu ya. Kayak gitu terus tuh. 8 ambil ya. Taruh situ. Karena si 8 lebih kecil dari ini gitu ya. Terus si 8-nya dicek sama 4. Tapi ternyata 8 lebih besar dari 4. Ya udah tahu di sini ya. Jadi ini 8, ini 9. Nah, terus si hijaunya pindah ke sini. Lalu sama prosesnya seperti tadi, yang ini ditaruh di tem. Ini 5 ya, ini 4. Jadi I-nya 5. Dan terus nanti bandingin si tem sama ini. Dan kalau ini ya udah, ini dipindah ke sana. Ini jadi 9, terus dibandingin ini jadi 8, ini jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 1 gitu ya. Begitu ya ini. Nah, gini ya. I-nya pas plus 1, terus ini yang time-nya pas plus 1. Nah, ini selama I-nya lebih besar dari 1 dan time-nya ini, maka ini geser nih ya. Nah, oh ini salah, I-nya kurang 1 ya. Karena ini jadi sebelah kiri, I-nya kurang 1. Kalau udah tahu posisinya ini ya. Coba kita copy aja yang ini sekarang. Sekarang insert snapshot ya. Insert snapshot. Ini insert snapshot. Problemnya ini tetap harus hati-hati juga ya kayak tadi. I pas tem, ini I pas tem. Tentu saja nggak ada tukar ya. Juga nggak ada. Pertama, I-nya desain dengan, kalau ini kan pas 1. Kalau kita pasnya 1, indeksnya kan dari 0, 0, 1, ini I-nya pas aja ya. Lalu tem desain dengan, ini A pas, samain ya, ini pas 1. Nah, kalau ini I-nya lebih besar dari 1, ini saya dari 0 ya, terus ini N. Time-nya lebih kecil dari A minus 1 ya. Poinnya sama ya, terus ini tinggal geser. Nah, ini gesernya gini. AI nanti ditimpa dengan A yang sebelumnya ya. Jadi ini geser nih. AI ditimpa oleh A. Terus ininya sebelah sininya ini min ya. Ini sebelah situ. Oke, nah itu beres. Terus kemudian sisipnya gitu ya. AI ini didesain dengan temnya. Kemudian pas. Oke, ini insert. Coba kita running hasilnya. Clear. Oke, ini insertion ya. Tapi ada yang error. Oke, kita run. Nah, ini dia ya. 92145 jadi 12459.
Bagaimana kalau mau menurun? Ini tinggal temnya diganti jadi lebih besar ya. Hmm. Nah, ya 95421 ya. Jadi udah benar. Dari sisi codingan dan juga pseudocode-nya ya. Jadi problemnya ini memang harus latihan ya. Soal-soal dalam sorting sama searching itu relatif sederhana sih. Kita pakai yang itu-itu saja, cuman memang harus hati-hati di bagian ininya gitu ya. Ini juga ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai situ saja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.